Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifatunisa dengan NIM 112011116 dari Program Studi Akuntansi STIE Bank BPD Jateng. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi mengenai skala Likert. Skala Likert adalah skala penelitian yang digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat. Dengan skala ini, responden diminta untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan mereka untuk menunjukkan tingkat persetujuannya terhadap serangkaian pertanyaan. Tingkat persetujuan yang dimaksud dalam skala Likert ini terdiri dari 5 pilihan yang mempunyai gradasi dari sangat setuju atau SS hingga sangat tidak setuju atau STS. Di sini sebelumnya saya diminta untuk membuat kuesioner mengenai pemanfaatan media sosial dan penggunaan aplikasi My Pertamina. Hasil dari kuesioner sebelumnya sudah saya rekap di Microsoft Excel. Bisa dilihat, di sini saya memiliki responden sebanyak 30 orang responden, di mana ada 2 variabel, yaitu variabel pemanfaatan media sosial sebagai X1 dan variabel penggunaan aplikasi My Pertamina sebagai X2, di mana X1.1 ini menunjukkan pertanyaan variabel 1 atau pertanyaan tentang pemanfaatan media sosial nomor 1. Kemudian X2.1 menunjukkan pertanyaan variabel 2 atau pertanyaan tentang penggunaan aplikasi My Pertamina nomor 1. Di sini dapat kita lihat responden pertama mendapat skor 4, yang mana artinya setuju terhadap pertanyaan pada nomor 1 untuk variabel 1. Kemudian mendapat skor 5, artinya sangat setuju terhadap pertanyaan nomor 2 untuk variabel 1, dan seterusnya. Setelah kita merekap jawaban dari responden seperti ini, selanjutnya kita menginput data ini ke dalam SPSS. Untuk menginput data pada SPSS, kita klik pada variabel view, kemudian pada bagian name, kita isi X1.1, kemudian X1.2, sampai dengan total X1. Kemudian di sini kita masukkan juga X2.1, kemudian X2.2, X2.3, X2.4, sama seperti sebelumnya sampai dengan total X2. Kemudian pada desimal ini kita ganti menjadi 0, atau bisa juga kita lakukan dengan copy, kemudian kita blok semuanya ini sampai bawah, kemudian kita klik yang paste. Kemudian pada bagian values, kita tuliskan angka 1 untuk STS atau sangat tidak setuju, kemudian 2 untuk TS tidak setuju,
3 untuk RG, ragu-ragu, 4 untuk S, setuju, 5 untuk SS, sangat setuju. Kemudian klik OK. Kemudian tinggal copy. Ini kita copy sampai dengan item soal, tidak perlu sampai dengan total skor atau total X1. Kita paste di sini. Kemudian yang X2 X2.1 sampai X2.10 kita paste. Kemudian untuk opsi yang lain seperti kolom, measure, dan sebagainya kita biarkan saja, kita tidak perlu merubah apapun. Kemudian di sini kita akan memindahkan data yang sudah kita rekap sebelumnya pada Microsoft Excel tadi, kita pindahkan ke dalam data view ini. Caranya itu tinggal kita copy paste data yang tadi ke dalam data view pada SPSS ini. Setelah kita pindahkan datanya akan menjadi seperti ini tampilan pada data view. Selanjutnya di sini kita akan melakukan analisis, yaitu analisis statistik deskriptif, yakni distribusi frekuensi jawaban dari responden. Caranya dengan klik analis, kemudian klik deskriptif statistik, dan klik frekuensi. Kemudian pindahkan semua variabel ke dalam kolom variabel ini. Pindahkan semuanya, kecuali untuk variabel total X1 dan variabel total X2. Setelah kita masukkan semua variabelnya ke dalam kolom variabel ini, kemudian kita klik kolom chart. Pada pilihan chart type, kita pilih histogram, kemudian beri tanda centang pada show normal curve on histogram, kemudian klik continue, dan klik OK. Berikut ini adalah output dari statistik deskriptif. Sebagai contoh, misal pada variabel X1.1, artinya item soal nomor 1 untuk variabel 1 atau variabel pemanfaatan media sosial. Ada 30 responden yang menjawab, di mana ada 2 orang yang menjawab sangat tidak setuju, 8 orang menjawab tidak setuju, 7 orang menjawab ragu-ragu, 9 orang menjawab setuju, dan 4 orang menjawab sangat setuju. Sehingga diperoleh total responden sebanyak 30 orang, yang mana jumlah ini sama dengan jumlah data yang kita rekap sebelumnya. Kemudian untuk persen, untuk pilihan sangat tidak setuju diperoleh 6,7%, kemudian pada pilihan tidak setuju diperoleh 26,7%, ragu-ragu diperoleh 23,3%, setuju diperoleh 30,0%, sangat setuju diperoleh 13,3%.
sehingga memperoleh total 100%. Begitu seterusnya sampai dengan variabel X1.10. Begitu juga untuk variabel X2.1 sampai X2.10. Dan ini hasil dari histogramnya, bisa juga dilihat hasilnya dari histogram ini. Kemudian untuk variabel skala Likert dapat diperhitungkan sebagai berikut. Untuk variabel X1.1, jawaban sangat setuju atau SS 4 responden dikali 5 sama dengan 20, jawaban setuju atau S 9 responden dikali 4 sama dengan 36, jawaban ragu-ragu 7 responden dikali 3 sama dengan 21, jawaban tidak setuju atau TS 8 responden dikali 2 sama dengan 16, jawaban sangat tidak setuju atau STS 2 responden dikali 1 sama dengan 2, sehingga diperoleh total skor sama dengan 95. Kemudian skor maksimum sama dengan 30 dikali 5 sama dengan 150, di mana 30 adalah jumlah responden, kemudian 5 adalah skor tertinggi. Dan skor minimum sama dengan 30 kali 1 sama dengan 30, di mana 30 jumlah responden dan 1 adalah skor terendah. Kemudian indeks persen sama dengan total skor dibagi skor maksimum dikali 100, yaitu 95 dibagi 150 dikali 100, sehingga diperoleh indeks persen sebesar 63,3%. Karena nilai indeks yang kita peroleh dari perhitungan ini adalah 63,3%, maka dapat disimpulkan bahwa responden setuju apabila aplikasi TikTok diubah dan hanya digunakan untuk menggali ilmu-ilmu pendidikan. Kemudian untuk variabel X2.1, jawaban sangat setuju atau SS 0 responden dikali 5 sama dengan 0, jawaban setuju atau S 2 responden dikali 4 sama dengan 8, jawaban ragu-ragu atau RG 6 responden dikali 3 sama dengan 18, jawaban tidak setuju atau TS 6 responden dikali 2 sama dengan 12, kemudian jawaban sangat tidak setuju atau STS sama dengan 16 responden dikali 1 sama dengan 16, sehingga diperoleh total skor sebesar 54. Kemudian untuk skor maksimum sama dengan 30 dikali 5 sama dengan 150, dan skor minimum 30 kali 1 sama dengan 30. Kemudian indeks persen yaitu 54 dibagi 150 dikali 100 diperoleh indeks persen 36%. Karena nilai indeks yang kita dapatkan dari perhitungan adalah 36%, maka dapat disimpulkan bahwa responden tidak setuju akan pembelian BBM, yang mana harus dengan membuka aplikasi My Pertamina terlebih dahulu. Untuk variabel yang lain juga bisa dilakukan perhitungan yang sama seperti perhitungan pada X1.1 dan X2.1.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.